reliabilitas, tingkat kesukaran, dan juga daya pembeda dari hasil pengerjaan soal uraian siswa, di mana ada sampelnya itu ada 30 orang siswa, 10 bulir soal uraian, serta rentang nilainya itu 5. Nah, pertama dulu ke Microsoft Excel, karena belum ada datanya, jadi kita buat dulu datanya. Di sini saya menuliskan nama siswanya itu menjadi murid saja, murid 1, lalu saya blok ke bawah. Saya blok ke bawah sampai 30 orang. 30 orang murid. Nah, setelah itu saya masukkan, di sini lalu kita masukkan berapa jumlah soalnya. Kita masukkan 10 jumlah soal. Lalu setelah itu kita masukkan nilainya, nilai siswa ini. Karena di sini saya belum punya datanya, jadi kita pakai sistem random aja. Nah, pertama-tama itu masukkan rumusnya. Rumusnya itu ada run between. Kita pakai rumus run between, di mana pada murid pertama ini sampai murid ke-15 saya mau bikin nilainya itu agak tinggi. Jadi saya bikin nilainya itu 4 sampai 5. Setelah itu saya blok ke bawah sampai data ke 15 atau sampai murid ke-15. Nah, setelah itu blok ke samping sampai ke 10 soal, sampai ke soal 10. Nah, setelah itu pada murid ke-16 sama, tapi pada murid ke-16 ini sampai murid ke-30 nilainya agak sedikit kurang, jadi masukkan dulu nilai rumus runnya, run between. Setelah itu rentang nilainya saya mau buat dari nilai 1 sampai dengan nilai 3. Sampai nilai 3. Setelah itu kita blok ke bawah. Kita blok ke bawah sampai ke data murid 30. Setelah itu blok ke samping sampai ke soal 10. Nah, setelah itu kita cek dulu. Setelah udah ada nilai, kita cek skornya apakah sudah keluar. Apakah sudah keluar nilainya di sebelah kanan. Kita cek dulu ya. Oke. Nah, sudah ada. Setelah nilai dan skornya sudah ada, kita akan menguji validitasnya. Oke. Menguji validitasnya. Nah, dalam uji validitas ini ada R hitung, R tabel, simpulan, kategori, jumlah valid, dan jumlah tidak valid. Untuk R hitungnya itu menggunakan rumus jika B67 hasilnya 0, maka yang keluar itu adalah tidak ada atau kosong. Nah, jika dan sebaliknya, jika ada, maka hasilnya itu dari keseluruhan soal pertama dan seluruh data siswa. Soal pertama sampai data siswa yang terakhir. Nah, lalu ada CX. CX ini merupakan jumlah skor siswa. Nah, pertama-tama kita cari dulu. Nah, kita hapus dulu ini B6 sampai B66-nya. Kita hapus. Lalu kita ke atas untuk B6 tadi.
B6 tadi. Nah, dari B6 ini kita blok sampai ke data dari data B6 kita blok sampai data ke 35 B35. Setelah itu kita akan ambil skornya. Skornya ada di samping. Kita ambil dulu. Kita ambil dari data ke CS6 atau skor siswa pertama. Kita blok, kita ambil sampai skor siswa terakhir. Skor siswa terakhir. Nah, baru kita enter. Ya, hasilnya ada. Setelah itu, untuk yang di sampingnya juga seperti itu caranya. Nah, lalu itu ada R-tabel. R-tabel ini sudah ada ketentuannya. R-tabel itu sudah ada ketentuannya, seperti itu. Nah, untuk simpulannya itu valid. Sudah valid karena simpulannya ini menggunakan rumus jika B69 hasilnya tidak ada, atau jika B69 hasilnya tidak ada, maka yang keluar itu tidak ada. Atau jika B69 hasilnya itu lebih besar dari B70, maka hasilnya valid. Jika B69-nya itu lebih kecil dari B70, maka hasilnya tidak valid. Nah, karena di sini dia B69-nya atau R hitungnya itu lebih besar daripada R tabelnya, maka hasilnya valid. Nah, sudah dapat valid semua, berarti R hitungnya itu lebih besar daripada R tabelnya. Maka hasil yang didapat itu valid. Nah, kategorinya itu karena dia valid, jadi kategorinya itu sangat tinggi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menguji reliabilitas metode alpha, di mana ada varian item. Nah, di varian item itu dia menggunakan rumus jika B67 hasilnya itu 0, maka yang keluar itu tidak ada atau kosong. Atau jika sebaliknya varian B6 sampai B35. Nah, setelah itu kita B6 ini maksudnya keseluruhan pada soal pertama seluruh siswa. Nah, kita coba dulu ya. Kita hapus dulu B6-nya, B35-nya, lalu kita akan ke atas. Kita save dulu. Kita akan ke atas. B6, lalu itu kita blok ke bawah sampai dia B35, ke B35 atau ke data siswa ke data siswa yang ke-30. Nah, di sini baru itu kita ketik enter. Nah, sudah ada hasilnya kan? Nah, untuk samping ini juga sama ininya, cara mencarinya.
Nah, untuk jumlah total varian item, nah ini mencari ini kita jumlahkan dulu dari soal pertama ini, varian item soal pertama sampai varian item soal ke-10 kita jumlahkan, nah akan mendapatkan hasilnya itu akan dapat seperti ini, atau rumusnya itu kita bisa gunakan rumus jika D67 itu hasilnya 0 maka dia keluar kosong, atau jumlah keseluruhan B77 atau CW77. Nah, untuk mendapatkan ini kita menghitungnya ke samping sini atau dijumlahkan ini semua. Varian item ini, yang ini dijumlahkan semua, maka dia hasilnya akan dapat ini. Nah, untuk varian total ini dia pembulatan. Nah, pembulatan ini coba kita ubah dulu ya, yang varian item itu kita samakan sama ini. Ini kan D6, D-nya sampai D35. Yang sampingnya itu juga kita samakan sama yang di sebelahnya. Jadi C6, D35. Nah, setelah itu, setelah sudah sama semua, baru kita mencari. Jadi ini kan sudah mencari jumlah total varian item ini menggunakan rumus if B67 sama dengan 0 atau sum ini jumlah keseluruhan B77 CW77, maka dapat hasil ini, atau jumlah seluruh dari varian item ini akan mendapatkan hasil jumlah total varian item. Nah, setelah itu ke varian total. Di varian total ini dia menggunakan rumus jika B67 hasilnya 0, maka yang keluar itu kosong atau tidak ada. Atau pembulatan varian CX6, CX66. CX ini dia itu CX ini dia itu soalnya, pembulatan dari soalnya itu. Jadi ini dia rumusnya. Varian total
menggunakan rumus jika B67 hasilnya 0, maka dia keluar itu adalah kosong. Atau pembulatan varian dari hasil keseluruhan soal C6 sampai soal pertama keseluruhan soal gitu. Nah, setelah itu ada koefisien reliabilitas. Menggunakan rumus jika B67 hasilnya 0, maka yang keluar itu adalah tidak ada atau kosong. Atau sigma H2 per sigma H2 kurang 1. H2 ini dia seluruh jumlah soal atau bisa disebut juga N. Nah, di rumus ini dia H2 dikali 1 dikurang sigma B78 per B79. Ini sudah ada rumusnya. Jika dihitung maka hasilnya ini. Nah, setelah itu ada R-table. Nah, R-table ini sudah ketentuan dia. Di sini menggunakan R-table B70, sudah ada ketentuannya. Lalu kesimpulan. Nah, karena sudah di varian itemnya ini sudah dicari, jumlah totalnya sudah didapatkan dan varian totalnya juga sudah didapat serta koefisiennya sudah didapatkan, maka kesimpulan dari uji reliabilitas pada data tersebut menyimpulkan bahwa data ini reliable. Nah, setelah uji reliabilitas ini kita akan menguji tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini ada kriteria P, SA, SD. SA ini dia jumlah skor yang atas dia. Dia yang jumlah skor yang atas, SD ini jumlah skor yang bawah. Maksudnya tuh ya seperti itu. Nah, untuk tingkat kesukaran itu di sini kan sedang, ini masih TSKR. Nah, untuk mendapatkan ini menggunakan rumus jika B67 hasilnya itu 0, maka dia tidak ada. Atau pembulatan dari rata-rata B6 bagi B66 per maksimal dari B6 tambah CW66 tambah dibagi 3. Nah, di sini karena dia sudah seperti ini, CW66 itu kita ganti 35 karena data kita ada 30 orang contohnya. Nah, untuk yang sebelahnya juga sama seperti itu, kita gunakan CW 35. CW 35 tadi hasilnya keluar sedang, terusnya seperti itu sampai selesai. CW 35 CW 35
memasukkan rumus tersebut di atas, maka kita akan mendapatkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian yaitu sedang. Di sini ada sedang, semua, tidak mudah, dan sedang. Sedang dan tidak mudah. Nah, untuk SK ini, untuk mendapatkannya itu menggunakan rumus jika B67 hasilnya 0, maka yang keluar itu tidak ada, waktu kosong. Nah, pembulatan dari rata-rata B6 per B35 sama dengan 3. Nah, di sini dia B6 sama dengan B33 karena dia SA, dia kan pemilih atas satu yang tertinggi nih. Maka itu kita ubah dari B6 sampai B20. B15. B6 sampai ke B20. Maka kita akan mendapatkan hasil 4,4. Nah, setelah itu bisa kita kesampingkan atau kita blok ke samping agar mendapatkan kita blok ke samping. Kita blok ke samping sampai di sini, lalu sudah bebas. Nah, untuk SD-nya ini menggunakan rumusnya sama, cuma kita kan tadi yang 100-nya itu kan sampai 20. Nah, di sini kita bikin dari 20, B20 sampai B35. Nah, sudah dapat, baru kita blok ke samping lagi seperti yang di atas, samping. Nah, sudah dapat. Nah, untuk SA-nya, untuk skor nilai atasnya itu kita sudah dapat. Nah, untuk skor nilai bawah kita sudah dapat. Nah, setelah itu kita akan kriterianya. Nah, ini kan masih ada drop-drop nih. Nah, di kriteria itu, di daya beda ini menggunakan rumus jika B67 sama dengan 0, maka hasilnya kosong. Atau jika B86 dikurang B87 per maksimal B6 dibagi CW66 sama dengan di enter, ini dia jadi hasilnya baik. Nah, ini juga kita buat. Ini juga kita buat seperti itu. Kita karena sini CW, nah maka di sini juga harus CW. Nah, kita enter, maka sudah keluar hasilnya. Kita enter lagi. Sama seperti sampai selesai.
kita melakukan sesuai dengan rumus, kita mendapatkan bahwa kriteria dari daya beda ini baik semua. Baik. Dari data yang kita dapatkan, daya bedanya itu baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.